Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Hari ini kami mau diskusi, sebenarnya mau wawancara atau minta petuah dan nasihat tentang peristiwa yang seringkali terjadi belakangan ini, soal mu'alaf. Nah, pertama-tama yang ingin ditanyakan, bagaimana sih Kiai baiknya kita merespon banyaknya orang yang menjadi mu'alaf? Ya, sebenarnya harus senang, Harus senang ya. nambah saudara. Makanya di dalam Islam diberi alokasi zakat wal mu'allafatu qulubuhum. Jadi orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah untuk masuk Islam. Makanya kita berzikir itu dengan asmaul husna ya latif karena mereka dilembutkan, ya, minta kepada Allah sebagaimana sifat Allah yang diberikan kepada manusia, kelembutan, dia lembut untuk menerima iman. Makanya untuk kita memberikan semacam kelembutan dari Islam kepada mereka, kita kasih zakat mereka. Jadi responnya harus kita sambut dan positif. Iya, senang, bahagia. Tetapi peristiwa yang belakangan terjadi itu, kalau saya pribadi melihat, ada dua hal. Yang pertama adalah mu'alaf itu seringkali pertama adalah cenderung untuk menjelekkan agama sebelumnya. Yang kedua adalah tiba-tiba mu'alaf ini menjadi ustadz, bahkan menjadi mufti yang mengeluarkan fatwa tentang halal haram. Nah, saya ingin tahu dari yang pertama dulu, yang fenomena yang pertama itu, yang kemudian misalnya cenderung menjelek-jelekkan agama orang lain, agama-agama sebelumnya terutama. Bagaimana kita mesti menyikapi soal itu, Kiai? Yang pertama, seharusnya orang jadi mu'alaf itu nggak usah membenci, apalagi memaki kepada agama sebelumnya. Kan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwwan bighairi ilm. Jadi kalau kita maki Tuhan mereka yang kita tinggalkan bamanya dari mu'alaf, ia akan memaki Tuhan kita. Harusnya tidak begitu. Jadi kalau ada orang memaki pada agama yang sebelumnya, sebenarnya itu bukan tuntunan Islam. Persoalan dia menyesali kesalahan, iya, tapi tidak perlu dia memaki, membencinya orang yang belum mendapat hidayah. Nabi nggak pernah memaki begitu. Oleh karena itu ketika dia masuk Islam, yang pertama dan yang utama adalah belajar Islam. Itu harus belajar Islam. Seperti halnya Sayyidina Umar, kurang keras apa kepada Rasulullah sampai mau membunuh Rasulullah. Tetapi Sayyidina Umar nggak membenci agama sebelumnya, tetapi orang yang membenci dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad harus berhadapan dengan Sayyidina Umar. Jadi tidak memaki, merendahkan kepada agama lain. Nah, itu sikap dari orang mu'alaf. Yang kedua, mu'alaf harus belajar Islam. Nah, ketika Ghailam mempunyai istri lebih dari 4, ya kan, amsik arba'an wa farik sa'irahunna, yang 4 ditahan, yang lain ditinggalkan. Artinya apa? Ada hal pada saat dia berislam, mengikuti tuntunan Islam, dan untuk mengikuti tuntunan Islam adalah belajar Islam. Nabi memberikan alokasi, silahkan yang 4 ditolerir buat umatku, ya kan, karena dia dari 9 kan gitu, jadi di umatku dilepaskan. Ini harus mengetahui tentang kerangka di Islam itu. Nah, karena dia harus mengetahui kerangka di Islam, dia belajar. Persoalan mengapa dia mendapat hidayah, menceritakan, lalu mengajak orang juga sadar berislam, itu boleh, ya. Dianjurkan bahkan untuk kita mendakwah pada orang lain, tetapi dakwah kita tetap dengan yang sesuai yang kita ketahui pasti kebenarannya, bukan menyampaikan sesuatu yang tidak pasti kebenarannya. Makanya kalau saya pribadi ketika ingin menyampaikan ayat Al-Quran, saya pastikan hafal betul. Wala tasubbul ladzina yad'ullaha fayasubbullaha, jangan fayasubullahu, salah kan? Karena dia menjadi maf'ul gitu. Nah, itu harus benar. Saya nggak berani menyampaikan itu kecuali saya memang sudah pasti yakin bacanya benar, artinya benar. Ini kan bedanya antara dai dengan ulama. Kalau ulama memang banyak ilmu keislaman yang diketahui, itu baru ulama. Tapi dai itu kan menyampaikan yang diketahui benarnya, bukan hanya sekedar diketahui tapi tidak tahu benar atau tidak
atau benarnya. Dia tidak masih ragu benar tidaknya, itu jangan menyampaikan. Nah, konteks kita seringkali sulit membedakan mana dia sebagai cerita kesadaran diri proses berislam dan memposisikan diri sebagai ustadz. Ustadz artinya orang yang sudah menjadi guru. Jadi storytelling seringkali disamakan dengan ustadz yang mengajari. Nah, orang kita banyak yang terpaku dengan storytelling. Akhirnya apa? Hal-hal yang bukan kemampuan ditanyakan. Dan ketika ditanyakan, dia tidak kembali pada cara Islam seperti Imam Malik ditanyakan 67, ya 64, bisa menjawab kalau nggak salah 37. Itu mengatakan yang lain saya nggak tahu. Itu kan Islam. Jadi ajrakum alal fatwa, ajrakum alan nar. Anda yang dikit-dikit berfatwa tanpa ada landasan, Anda berani masuk neraka. Nah, ini sekarang karena mereka tidak tahu menjadi tidak takut. Jadi banyak orang ya tidak takut tuh karena tidak tahu. Bukan tidak takut karena berani. Ada orang karena berani. Jadi kalau orang berani itu tahu masalah, tahu persoalan, lalu dia melaksanakan tuh berani. Tapi ada orang melakukan karena nggak tahu. Ya mirip lah kalau orang takut sama hantu, di sana ada hantu. Dia lewat tempat yang biasa hantu karena dia berani. Ada orang lewat tempat itu karena nggak tahu kalau di situ ada tempat hantu. Nah, kondisi sekarang keberislaman kita, acap kali orang berani menyampaikan karena memang tahu bahwa ini menurut Islam begini, ilmu alatnya cukup, nahwu, sorofnya, balaghahnya, usul fikihnya, tahu dia berani menyampaikan. Tapi ada karena tidak tahu tentang Islam, pakai pikirannya nerabas aja dia. Nah, umat itu tidak bisa membedakan antara orang yang nekat karena tidak tahu apa-apa dengan orang nekat karena tahu konsekuensi. Jadi banyak yang nekat ini sebenarnya. Nah, itu sebenarnya di musim, ya saya bilang musim IT ini banyak yang nekat. Karena di situ juga ada ekonomi, di situ juga ada popularitas, di situ juga ada politik, ada juga sosial yang bisa diraih dari situ, gitu loh. Nah, kita memang umat yang harus sebagai pelindung, sebagai jadi korban, itu harus kita lindungi. Umat ini harus kita lindungi dari orang-orang yang ya ini menyampaikan tidak tahu dengan apa yang sebenarnya yang dia sampaikan. Nah, lalu bagaimana kita mesti merespon keadaan kayak ini udah terlanjur nih, akhirnya banyak misalnya mu'alaf yang masih belum memiliki perangkat ilmu pengetahuan yang memadai, bahkan baca Al-Quran aja mereka ini tetap menjadi ustadz atau menjadi dai atau mubalik. Bagaimana kita mesti merespon hal itu? Saya mencoba kecil-kecilan. Karena di Indonesia ini semua bebas bicara, semua bebas diundang, semua bebas menyampaikan. Berbeda dengan negeri tetangga kita. Di Malaysia itu ada sertifikat. Dan kalau tidak bersedia dia tidak bisa ngomong. Begitu juga di Brunei. Di kita kan hukumnya hukum pasar. Kembali pada publik. Dan publik ini banyak sekali kegiatan keagamaannya. Mulai dari soal mereka kematian, soal mereka hiburan, soal selamatan, soal pertemuan, mereka menjadi nuansanya agama sekarang. Makanya ratingnya ustadz itu lebih tinggi daripada ratingnya artis. Artis itu ketika ada hiburan saja diundang. Tapi kalau ustadz, orang mau berangkat haji, orang selamatan rumah, ya semua itu ustadz. Bahkan kumpul-kumpul keluarga arisan, itu sekarang manggilnya ustadz. Jadi ustadz itu segmennya sangat lebih luas. Nah, pasar ini mau tak mau pasti nyari supply. Nah, makanya kami lakukan dari MUI itu melakukan standarisasi ustadz. Karena kami tidak bisa punya eksekusi, ya, tidak punya daya untuk memaksa orang jangan mengundang, nggak bisa. Melarang tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan pertama adalah peningkatan dan penyadaran terhadap ustadznya. Kenapa saya mengatakan peningkatan? Peningkatan dari aspek pengetahuan. Kita kasih wawasan Islam wasatiyah. Yang kedua hubungan agama dan kebangsaan. Yang ketiga tentang metode dakwahnya. Dan nggak nyerang sana sini, pinter sendiri. Nah, baru yang kedua saya kasihkan penyadaran. Sadar, saya ini siapa? Ilmu agama saya berapa?
Lalu kemampuan saya berapa? Ini perlu disadarkan. Betul. Karena kalau di depan orang yang mempunyai ekspektasi lebih, punya respek lebih, ya saya alami lah. Orang punya ekspektasi kayak saya pinter, padahal saya siapalah kan gitu. Atau orang punya respek, orang menyambut, orang seakan-akan mendewakan, macam-macam lah. Ya, ada juga orang yang sinis, ada orang yang macam-macam. Tetapi bagi Ustadz, kalau datang dia kan pasti milih pada jamaahnya yang ngundang. Itu udah respek. Masuk dalam list undangan, diundang itu pasti karena udah respek kan. Dan itu kadang-kadang membuat kita lupa diri. Maka kita sadarkan, kamu ini pendidikannya di mana, kamu sampai di mana belajarnya Islam, kamu tahu apa. Biasanya ketika ketemu-ketemu kayak kemarin kita bikin standarisasi ustadz-ustadz yang ngisi di televisi. Banyak mereka, bahkan yang sudah populer, yang sudah jutaan viewernya dan followernya. Ustadz, saya ini alhamdulillah difasilitasi untuk saya sadar pada diri saya sendiri. Saya bukan ahli agama, makanya saya 60% tuh ngelucu Ustadz. Gitu. 20% saya perkenalan, 20% materinya. Karena kami juga miskin materi Ustadz. Itu ngaku. Kalau kayak gini enak. Jadi besok kalau Ustadz menyampaikan, saya tidak melarang. Karena banyak orang alim nggak bisa nyampein baik. Betul. Ada orang nyampein baik tapi nggak alim. Maka gimana kita bisa menginsert yang Ustadz mau sampaikan, pastikan Ustadz sudah paham betul. Tidak salah, tidak nyerang orang lain, tidak menistakan paham orang lain. Soal kecap nomor 1 silahkan. Tapi menistakan, merendahkan yang lain, nyerang pada yang lain, jangan. Nabi nggak pernah nyerang kok. Bahkan Nabi itu kalau melakukan perang, itu karena diserang. Semasih bisa Nabi itu melakukan negosiasi, Nabi melakukan negosiasi. Yang paling monumental ya perjanjian Hudaibiyah. Di mana rombongan ribuan datang ke Mekah, dicegat, disuruh bikin perjanjian. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar marah pada saat itu, tapi Nabi memilih jalan damai. Begitu juga ketika Bani Quraidah yang melakukan pembangkangan dan melakukan koalisi dengan kufar Quraisy mau nyerang Madinah. Nabi datangi dengan cara diplomasi. Kecuali seperti Bani Nadir bukan karena dia Yahudi, tapi melakukan pembangkangan, melakukan instabilitas. Kalau dalam kerangka Al-Mawardi itu kan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Jadi imamah itu bukan karena Syiah ya, kepemimpinan. Li khilafatin bukan khilafahnya HTI. Bukan. Khilafah di situ adalah kepemimpinan. Khilafah wajib adalah pemimpin itu wajib ada. Bukan model khilafah seperti hanya yang HTI jual. Bukan. Itu mereka mendistorsi makna khilafah yang lughatan dibikin makna khilafah syar'an. Bermain di etimologi, padahal kita sudah masuk pada terminologi gitu loh. Main di pada lughatan, padahal kita sudah main istilahan. Jadi imamah di situ tidak berarti kita wah ini harus ngikutin Syiah, enggak, kepemimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Li khilafat ini untuk khilafah kenabian. Bukan hanya satu nabi loh. Khilafah kenabian. Kenabian itu artinya misi para nabi. Misi para nabi semuanya pasti bawa tauhid. An-nubuwah bukan Nabiuna Muhammad, enggak, nubuwah kenabian. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Bukan satu nabi. Iya, anbiya, para nabi. Dan itu ada khilafah kenabian karena nabi membawa misi dari Allah. Meskipun kita meyakini bahwa nabi akhir zaman, bahwa nabi yang sempurna ya. Tapi misi kenabian kan mulai dari Nabi Adam, membawa tauhid itu. Nah, disinilah khilafah itu bukan khilafah seperti halnya politiknya hati, khilafah. Makanya dalam Al-Quran disebut khalifah. Nggak ada dalam Al-Quran nyebut khilafah, khalifah. Individu bertanggung jawab memimpin terhadap dirinya sendiri dan mereka bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Nah, khilafatin nubuwah dua tugasnya. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Satu melihara agama-agama, bukan satu agama loh. Makanya di Madinah itu pluralitas. Pluralitas bukan pluralisme ya, karena pluralisme nanti menjadi perdebatan lagi. Menurut MUI pluralisme adalah mencampur adukkan agama-agama. Itu nggak boleh jelas. Tapi pluralisme dalam arti adalah paham pluralitas, artinya keniscayaan saya beda dengan Mas Hatim, saya beda dengan teman pilihan agamanya,
sukunya tanpa memilih, memang given dari Allah, itu pluralitas yang wajib kita syukuri. Fi harasatiddin, agama-agama biar tumbuh. Di masa Nabi, agama-agama tumbuh. Yang tidak boleh adalah man haraba hadhihi sahifah, katanya Nabi di dalam Piagam Madinah, kalau dia membangkang terhadap perjanjian. Bukan karena agamanya, bukan pembangkangannya. Makanya kalau siapapun yang melawan NKRI sebagai darul misyak, di sini ke darul ahadi, kesepakatan kita ber-NKRI, siapapun yang melakukan pembangkangan, siapapun yang menjadi buot, ya, malah harus kita perangi. Dan yang merangi di sini bukan hanya TNI Polri, seluruh masyarakat bangsa Indonesia, karena dia menyalahi terhadap komitmennya. Al-muslimuna inda syuruti, umat Islam berpaku dengan kesepakatannya. Fi hirasatiddin. Yang kedua, siasatid dunia, menjaga stabilitas. Jadi ketika ada pengganggu politik membuat kekacauan, kita harus lawan. Ini negara di Indonesia itu yang paling dekat dengan negara Madinah. Jadi Nabi pun pada saat itu memilih ya mempertahankan karena diserang. Maka perang-perang kan ada di sekitar Madinah, bukan ke Mekah. Nabi dalam konteks diserang, satu-satunya mempertahankan dari serangan orang. Ya kadang-kadang kita juga melakukan serangan, tetapi tetap pada wilayah negara Madinah itu. Maka Nabi contohkan di perjanjian Hudaybiyah, Bani Quraidah, Nabi menggunakan jalan diplomasi. Itu dalam konteks kenegaraan. Nah, kembali kepada mu'alaf, kalau bicara mu'alaf, di zaman Nabi mu'alaf semua. Ya, mu'alaf semua. Yang percaya itu kan langsung masuk Islam. Semua itu aslama. Sampai kapan sekarang bisa disebut mu'alaf itu? Saya tuh pernah bahas itu di MUI, di Basul Masail dulu. Itu belum ada kata putus sampai kapan tuh mu'alaf. Itu ada yang dibatasi 3 tahun, 5 tahun gitu kan. Tetapi kalau ngelihat Sayyidina Umar bin Khattab, ketika ada mu'alaf mengklaim terhadap pemberian dari khalifah terhadap sebuah tanah, kalau nggak dikasih itu dia akan kembali pada agamanya sendiri, kata Sayyidina Umar, ya sudah balik, saya penggal lehermu, katanya. Artinya apa? Karena saya nggak lihat pada waktunya, pada saat orang sudah berdaya, mungkin ketika mu'alaf dia akan mendapat ya macam cobaan dari keluarganya, disingkirkan, diasingkan, tempat kerjanya begitu, barangkali mungkin dia mendapatkan beberapa diskriminasi atau juga berkenan dengan kehidupan, maka kita bantu. Kalau dia sudah berdaya nggak mu'alaf terus. Oh, kalau sudah jaya ya nggak usah mu'alaf. Kalau udah uangnya banyak, bisnisnya banyak kan gitu. Seperti Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mau dikasih separuh hartanya, kalau nggak salah Abu Ubaidah, lalu bahkan mau dikasihkan istrinya. Saya punya 3 istri, silahkan ambil 1 yang dimau oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya nggak butuh pemberian, baik istri maupun harta, cukup tunjukkan di mana pasar, saya mau berbisnis. Artinya kalau dia orang yang baru, ya masuk Islam juga kan, dan juga yang bersama dengan Nabi hijrah ke Madinah, kalau ngelihat dari istimbat itu, kita bisa menyebutkan, ya kalau sudah berdaya, udah tidak masuk dalam wal mu'allafatu qulubuhum, karena udah nggak di mu'allafnya, dia sudah meyakininya, sudah tidak ada godaan lagi. Kecuali ketika masuk, dia sudah menjadi hukumnya murtad. Berarti kalau dalam konteks Indonesia orang itu bisa lebih cepat ya selesai dari menyandang titel mu'alaf itu. Karena kan sambutan umat Islam ketika ada orang yang baru pindah ke Islam gitu, itu sambutannya sangat luar biasa dan kemudian dibantu. Ini berarti bisa lebih cepat, bahkan bisa tidak nyampe 1 tahun. Ya kalau dia berdaya dan tidak ada masalah, saya pikir ngelihat ketika Sayyidina Umar tidak lagi memberikan zakat kepada mu'alaf ketika Islam sudah jaya. Dulu dianggap kontroversi kan. Ini kalau di dalam fikih Ja'fari juga ada ya. Kalau ada di fikih Umar, karena ada yang teman ngasih, Sayyidina Umar nggak ngasih lagi pada mereka. Kenapa? Dulu kasih mu'alaf tuh karena kami masih lemah. Sekarang kami sudah jaya, ngapain Anda mau masuk Islam? Masuk nggak apa-apa, kata Sayyidina Umar. Kalau Anda masuk Islam mau keluar, saya penggal lehernya kamu, katanya. Bikin masalah dengan kami. Artinya sebenarnya mu'alaf itu orang yang memang perlu dibantu, hatinya perlu dikuatkan, bahwa kita solider, bahwa kita. Kalau dia sudah hatinya kuat, ya nggak usah lah. Oke. Ini tertarik tadi dengan soal standarisasi yang dilakukan oleh MUI. Apa yang menjadi ukurannya? Bahwa orang itu misalnya, karena kan MUI tidak punya, bahkan siapapun ya tidak bisa melarang ini tidak boleh diundang, ya ini tidak boleh.
tapi dan standarisasi, standar yang seperti apa yang diharapkan? Pertama, kita menyebutkan dalam keputusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama di Surabaya tahun 2015 adalah Islam wasati atau wasatiyatul Islam. Jadi standar keislamannya yang moderat, ya, wasatiyah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi Islamnya tetap, cuman cara memahami Islam orang yang beda-beda. Ada yang ngambil hadis perang terus gitu kan. Ya kan, ada yang ngambilnya juga nahi mungkar terus, ada juga orang yang ngambil ya baik terus, adem terus, ya ngambilnya amar ma'ruf saja. Kita harus seimbang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, paham keislaman ini yang menjadi tolak ukurnya. Kita ada keputusan di dalam musyawarah nasional itu, tentunya orangnya tasamuh, ya, orangnya juga islahi. Jadi kita nggak cukup jadi orang soleh, tapi juga muslih. Ya, reformis, tidak cukup jadi hanya orang baik, tapi juga memperbaiki. Tanggung jawab kita kan sebenarnya tidak hanya diri yang baik, tapi amar ma'ruf nahi mungkar kan berarti mengajak orang itu baik. Lalu dia tatawuri, dia dinamis sebenarnya, tidak statis. Jadi ciri-ciri itulah yang menjadi standar keislaman kita. Nah, kemampuan keislaman, karena saya tadi sampaikan tadi, dai beda dengan ulama. Kalau ulama memang ada kedalaman ilmu, apalagi sampai menjadi mujtahid itu kan mulimman fil ilmi, ya, mulimman fil fikih, mulimman fil usul, mulimman fil lughah, itu mulimman semua, harus mendalam semuanya. Tetapi kalau dai itu kan innama antal balagh, ya. Allahumma qad ballaghtu, kan gitu. Jadi hanya menyampaikan. Tapi kita minta yang disampaikan yang pasti benar dalam Islam. Yang kedua, tidak menimbulkan kegaduhan. Jadi syaratnya dua, yang pasti benar kalau mau balik dan tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, jadi kita berharap di dalam dakwah kita itu mengajak, bukan menginjak bahasanya kita, ya. Jadi mengajak akan duta. Dai itu duta bagi Islam. Jadi kalau mau bener Indonesia, benerin dai-nya. Kalau mau bener Islaman di Indonesia, benerin dai-nya. Kalau ulamanya mungkin bisa nyampaikan, tetapi terbatas. Tapi dai itu sangat tak terbatas, apalagi dai yang bisa memanfaatkan IT. Teman-teman kan viewernya di atas 1 juta. Itu apalagi memanfaatkan dengan ketenarannya, bikin kontroversi sehingga orang buka, setelah buka dia dapat ekonomi. Ya kan, ekonomi dari IT-nya, lain ekonomi yang orang mau dapat sambutan. Betul. Nah, itu kadang-kadang mereka sengaja kholiq tu'raf, ya, bikin sensasi biar dikenal. Jadi kita mengajak mereka jalan Allah lah yang didahulukan daripada kepentingan pribadinya itu. Kalau jadi khutbah Jumat, karena banyak sekali kita tahu kan kalau khutbah Jumat itu termasuk dari rukun sholat Jumat. Nah, terus kemudian beberapa kali saya melihat misalnya mu'allaf itu dengan bacaan Quran yang masih beberapa kali salah, kemudian selalu minta diundang untuk menjadi khutbah Jumat, untuk menyampaikan khutbah. Apa yang mesti kita lakukan terhadap hal itu? Kami memang koordinasi dengan beberapa lembaga yang pemerintah, juga swasta. Itu kan yang paling mudah mereka melakukan screening, ya, atau seleksi terhadap khotib itu. Kami minta ya mereka yang cukup syarat, bacaan Qur'annya yang sudah fasih. Maka di antara tes dai itu pada saat itu adalah nulis Al-Qur'an. Dan saya perlu sebutkan, ada yang orang menurut saya masyhur, Ustadz, salah nulis Fatihah. Apalagi nulis, saya cuma tesnya mudah kok bagi kami. Nulis Fatihah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Itu banyak yang salah. Suruh her. Ya, jadi itu masyhur padahal ustadznya gitu loh. Cuma saya nggak perlu sebut nama, nggak boleh ya sebut nama. Tapi menurut saya fenomena orang diustadkan dan punya talent untuk menjelaskan agama itu ya banyak sekali yang agamanya itu minim. Yang perlu belajar. Yang perlu belajar. Nah, itu yang harus disadarkan. Silahkan sampaikan yang menurut Anda sudah belajar itu benar. Kalau belum masih ragu, tahqiq kepada orang yang Anda percaya, lalu Anda menyampaikan. Ini yang saya berseru. Teman-teman bilang gitu, yang dari pesantren, yang sudah alim, minimal bacaannya kan fasih. Kalau orang lulusan pesantren, buang dulu deh tawaduknya. Ini tawaduknya nggak dibuang-buang gitu loh.
Saya sepakat dengan Gus Bahak bilang, Anda kalau belajar terus kapan naik yang jadi pengajar gitu loh. Betul. Saya kalau kita balik ke pesantren saya Sidogiri, saya di Madura, saya nggak layak jadi kiai. Ustadz aja saya nggak layak gitu loh. Terus terang aja saya nggak layak. Tapi yang memang kondisinya kalau saya di bawah saya aja ada yang berani, masa saya enggak gitu loh. Ya saya kalau datang ke pondok saya kiai cium tangan, saya belum bisa yai sebenarnya untuk jadi kiai, baik itu ilmu apalagi perilaku. Tapi ya saya harus menyebarkan di tengah-tengah yang kalau nggak turun orang yang sudah ngaji, ya saya minimal kan mulai kecil belajar syariah sampai S3 saya syariah. Masa saya masih takut juga gitu kan? Kapan saya naik pangkat, kata Gus Bahak. Begitu juga seperti halnya ngelihat teman-teman yang nggak pernah belajar, yang tadi fenomena mu'alaf, hanya berapa tahun, masa langsung alim gitu kan. Hanya mereka kursus, baca juga fasih, tapi kan belum ngerti belaghah, usul fikih gitu. Kita yang ngerti dikit-dikit, ya kita beranikan diri. Jadi malah yudraku kullu, la yudraku kullu, nggak kena semua, ya minimal kita nggak tinggal semuanya lah. Nah kalau saya terus aja ketika nyampein ke teman-teman, kalau saya jadi ketua komisi dakwah bukan saya yang terbaik gitu loh. Tapi saya mengkoordinasi dari teman-teman dan bagaimana menyadarkan kita bersama-sama dalam dakwahnya. Jangan merasa sudah kita mendapat wahyu dari Allah. Ya kalau nabi aja kan maksum dari dosa. Kalau salah kan Nabi pernah salah. Kayak kepada Ummi Maktum, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudril la'allahu yazakka, itu kan ada teguran kepada Nabi. Artinya Nabi maksum dari dosa kan gitu. Kadang-kadang salahnya itu menjadi tidak salah karena disetir oleh Allah gitu loh, diberikan wahyu. Manusiawinya kemungkinan juga salah, tapi karena disetir maka jadi tidak mungkin salah Nabi gitu pada dasarnya. Nah kita yang nggak punya apa-apa begini, ya nggak punya ilmu apa-apa, ya kalau kita nggak seling ngecas, ya makanya kalau saya pengajian di pesantren itu selalu pakai kitab. Karena saya merasa, ya kalau saya salah, minimal ada kitabnya yang saya sandarin di depan Allah. Kamu kok salah, Lil, katanya. Itu saya baca Ihya. Ya kan gitu. Ya Allah, ini Ihya yang saya baca. Nanti nyandar ke Imam Al-Ghazali gitu. Niat saya begitu. Jadi makanya saya cari sanad lah. Ya, sanad di dalam ilmu. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau nggak ada ya transmisi keilmuan itu, maka siapa saja bisa ngomong dan bisa ngomong apa saja. Maka untuk membatasi kita ngelantur sana sini, ya kitab itu. Jadi ada bemper lah. Kalau kita dalam ilmiah itu ngutip. Saya ngutip bahasanya ini, ngutip ini. Jadi yang ngutip itu yang bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Kalau dia sendiri nanti nggak ada yang bertanggung. Siapa yang ngomong Khalil? Dari mana kamu, Lil? Kan gitu. Ya Allah, dia ditanya malaikat begitu kan nggak bisa jawab. Saya bilang dari guru saya, ini kitabnya, saya pernah belajar di sini. Makanya memang Nabi nggak mensyaratkan isnad. Sebenarnya Nabi nyambung juga dari Allah pakai malaikat Jibril. Kan bisa saja Allah langsung. Kenapa pakai malaikat Jibril? Itu ada untuk nyambungkan. Nih kalamullah dari Sidratil Muntaha. Lalu kan ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah malaikat Jibril itu yang menyampaikan pada Rasul. Dan itu ada sifatnya kasuistis. Ada asbabun nuzul. Bahkan asbabun nuzul tidak satu kadang-kadang dalam satu ayat. Ada untuk apa sebenarnya? Itu ketersambungan. Ittisalus sanad. Jadi ada ketersambungan sanad, transmisi keilmuan kepada Allah. Jadi kalau ada orang klaim langsung belajar pada Rasul, belajar pada sahabat, kapan ketemunya? Harus ketemu Allah dulu. Ketemu dapat wahyu dari Allah baru. Iya, itu kan Nabi Musa, wa kallama Allah Musa taklima. Kalau kita ini paling ya sesat kalau begitu jadinya itu. Jadi tidak mungkin kan berarti kita belajar langsung kepada ya, Nabi. Tidak mungkin, itu sesat itu. Jadi mungkin setan menjelma Nabi. Orang-orang yang mengkultus, lalu dia belajar sendiri tanpa ada bimbingan guru, ya man ta'allam bi ghairi mu'allimin fa mu'allimuhu asyaiton. Belajar tanpa bimbingan guru, gurunya adalah setan, apalagi ilmu agama. Jadi nanti kalau ilmu agama tanpa bimbingan guru itu bisa kayak orang belajar kayak ya belajar ambil dari Syekhuna Google. Ya, Syekhuna Google dan Al-Mukarram lah, Profesor Doktor YouTube gitu kan. Jadi mereka menjadi tidak sambung dan tidak bisa diklarifikasi kebenarannya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa. Di depan Allah nggak bisa. Kita, kamu dari mana? Paham saya begini loh. Kamu belajar sama siapa begitu? Gitu. Jadi menjadi nanti tidak punya metode, tidak punya guru dan berdasarkan persepsi dirinya sendiri.
kata dirinya lagi kondisi susah, lagi kondisi kacau pikirannya, akan ke bawah. Orang tuh nggak lepas dari subjektivitas berpikirnya, maka butuh frame. Bahasanya kayak Ma'ruf itu hudud wa dhawabit. Ada pagar, ada batasan yang harus kita pegangi di dalam belajar dan dalam menentukan pilihan dalam madhab, menentukan yang rojih. Itu ada hudud wal dhawabit, bukan pikiran kita. Pikiran kita sangat subjektif ya. Oke, itu aja dulu, cukup. Ini udah sangat banyak kita dapat ilmu. Terima kasih banyak ya Khalil. Kami akan sering catatan terpenting yang saya dapatkan adalah kita jangan pernah berhenti belajar, jangan selalu merasa lebih pintar, karena apa yang kita sampaikan kepada publik itu harus benar-benar kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak membenci orang lain, tidak menyakiti orang lain, sehingga para mu'allaf ataupun kita siapapun sebenarnya bukan hanya para mu'allaf, ya tetap harus saling belajar kepada orang-orang. Iya, tidak ada batasnya, kita terus harus saling belajar. Terima kasih banyak. Demikian dari saya. Terima kasih banyak Kiai Khalil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.